Artinya kenapa kita itu harus takwa kan gitu, seperti itu agar mendapatkan namanya malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan, inna anzalna fi lailatul qadar, lailatul qadar min alfi syahr tanazzalul malaikatu, turunnya pada malam kemuliaan. Kenapa turun malam kemuliaan? Karena turun Al-Quran. Dan tentulah ada orang yang mulia saat malam itu yang diberikan Al-Quran, aturan Tuhan. Karena apa? Karena orang ini mulia di pandangan Allah, seperti itu. Nah, artinya selama kita tidak mulia, tidak takwa, tidak akan suci. Karena Tuhan bilang di surah Al-Waqiah, yang bisa menyentuh Al-Quran hamba yang disucikan. Nah, orang yang suci itu lama suhud dan untuk al-ta tidak menyentuh yang suci adalah orang takwa. Karena salah satu untuk menghapusi dosa, dapatkan furqan, salah satunya adalah orang yang takwa. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan. Tadi kata disebut tadi ma wal Quran hudan wa bainal hudan wal furqan. Jadi inti Quran itu furqan itu berarti. Maka salah satu nama dari Al-Quran disebut Al-Furqan. Ma wal furqan. Furqan disebut Al-Quran. Kalau dibedah lagi ma wal furqan, Furqan wal Quran. Ma wal Quran wa hudan wa bainal minal hudan. Di dalam Quran itu ada petunjuk dan penjelasan petunjuk. Disebut namanya Furqan. Bisa membedakan yang hak dan batil, membedakan antara malam dan fajar. Makanya orang yang gelap menuju fajar. Makanya orang yang mendapatkan malam kemuliaan, orang yang mendapatkan namanya Furqan. Nah, orang yang dapatkan Furqan tadi orang takwa salah satunya dapatkan Furqan, diampuni kesalahan, diampuni dosa, diberikan karunia yang banyak. Apa karunia yang banyak? Tidak lain adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diturunkan Al-Quran. Maka salah satunya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pernah di zaman Rasulullah, di zaman Isa minta datangkan namanya malam kemuliaan. Bisa kan kau turunkan hidangan dari langit itu? Ya kan? 512 sampai 112. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang dapatkan nuzul Quran itu layak untuk lebaran. Jadi seperti itu. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah. Hidangan langit itu wahyu, hidangan langit itu Al-Quran, hidangan langit itu adalah Injil waktu itu. Nah, hidangan langit di setiap kita peringati setahun sekali itu namanya Al-Quran. Quran itu ada petunjuk. Nah, kata Isa bisa, kan? Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kuncinya. Terus jika kamu betul-betul beriman. Terus ini kan baru dapat gitu. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi kami ingin makanan hidang itu, hidangan dari langit tadi yang membawa tentram. Jadi ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Al-Quran malam kemuliaan tadi, maka tentram hatinya, adem hatinya, bazar dan iman, bertambah imannya, dan tentramlah hatinya, dan dia menyaksikan hidangan itu. Salah satu hidangan yang disaksikan apa? Karena zalul malaikatu wa ruhu fiha. Maka sampai terbit fajarnya kata Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, syaratnya adalah
orang yang bertakwa. Maka puasa itu untuk menjadi manusia yang takwa, la'allakum tattaqun. Nah, salah satunya orang yang memakan hidangan itu terus menyaksikan hidangan itu sampai terbit fajar. Maka ketika habis fajar lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi artinya hari ini apa yang kita pahami tentang Lailatul Qadar, ya kan, itu sama dengan umatnya Isa minta dengan yang Isa untuk turunkan Lailatul Qadar tadi, atau disebut hidangan dari langit. Nah, ternyata hidangan langit ini yang selama ini mungkin kita umur 50 tahun, umur 40 tahun, umur 70 tahun yang tidak mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, atau tidak memakan hidangan itu, atau tidak menyentuh kesadaran kita dalam Al-Quran itu, dan tidak menyaksikan hidangan itu, yaitu di dalam Al-Quran malaikat dan Jibril. Salah satunya mungkin kita belum pandangan mulia di hadapan Allah, atau orang yang bertakwa, itu salah satunya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Masya Allah. Berarti sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, ini luar biasa kita membahas tentang Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan. Kalau kemarin-kemarin mungkin sahabat Facebook saya sendiri ini menganggap ya malam Lailatul Qadar itu kita menunggu ya. Ya, nunggu tanggal 17, 19, 21 dan seterusnya. Rupanya setelah kita kupas, malam itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Jadi katanya disampaikan oleh Ustaz Fauzan tadi, Al-Quran itu mulia. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Terus dibawa juga oleh Jibril yang mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia, Rasul yang mulia. Terus yang mulia itu bagaimana sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Berarti gini ya Ustaz Fauzan, kalau seandainya kita simpulkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita harus bertakwa dulu. Wah, ya makanya di situ sebelum kita Lailatul Qadar biasanya 10 hari, ada istilah dalam satu hari kan 10 hari, ada 10 hari. Nah, 10 hari di terakhir Asyra minal layal itu ada dalam Quran, ya kan, ada genap, ada ganjil, itulah 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, untuk menutupnya, kenapa kita kaitan dengan Al-Quran, kaitan dengan Ramadan, kaitan dengan puasa, ya kan, seperti itu, ya kan. Kalau kita lihat di surat 2145 itu kaitan dengan puasa, ya kan, coba cari kaitan puasa. Surat 2145, ya kan. Beberapa hari yang ditentukan itu dia adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu ya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan ini. Kenapa kok ayatnya diawalin Ramadan dulu, turun Al-Quran? Kenapa baru puasa? Untuk dapatkan Ramadan, ya kan, untuk dapatkan malam Ramadan, ya kan, tentu kita harus berpuasa. Nah, puasa itu adalah kendaraan, tujuan kendaraan untuk sampai menjadi manusia takwa. Surah 2 Al-Baqarah 153. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kenapa Ramadan dulu baru turun Quran, minal huda wal furqan, baru barang siapa yang ada di tempat itu di bulan itu maka berpuasa. Nah, puasa adalah sebuah kendaraan untuk menjadi manusia takwa atau manusia yang mulia. Nah, untuk dapatkan namanya Quran yang mulia tadi disebut Ramadan. Ramadan itu artinya membakar, kan? Ya. Membakar dosa. Ramadan, ya kan? Ramadan itu membakar. Jadi artinya dengan puasa tadi sampai ke takwa mendapatkan
Ramadan. Jadi ketika kita puasa sampai ke takwa, puasa kita menjadi tujuannya ke takwa, maka ketika kita takwa sampai ke takwa, maka dapat Ramadan. Nah, salah satu dapat Ramadan diampuni dosa, salah satunya mendapatkan Al-Quran. Dapat namanya Al-Quran, petunjuk dan petunjuk dan Furqan. Nah, mendapatkan Al-Quran disebut namanya Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi puasa adalah sebuah kendaraan, ya kan, untuk menjadi manusia yang takwa. Nah, kalau puasa kita benar-benar takwa, maka mendapatkan Ramadan. Nah, kalau dapatkan Ramadan diampuni dosa, dapatlah namanya nuzulul Quran. Di dalam nuzul Quran itu dapat petunjuk dan petunjuk dan Furqan. Nah, kenapa hari ini kita berpuasa tidak dapatkan Lailatul Qadar? Karena kebanyakan kita pada hari ini, yaitu puasa kita hanya bisa mampu nahan lapar dan haus. Maka di dalam hadis Rasulullah itu berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak sampai menjadi la'allakum tattaqun. Nah, kalau dia jadi la'allakum tattaqun, Tuhan tadi bilang, jika kamu beriman dan bertakwa, aku berikan Furqan, aku ampuni dosa, aku jauhkan kesalahan, dan akan dapat karunia yang banyak. Karunia yang banyak salah satunya dapat Ramadan, diampuni dosa, hari pembakaran, barulah dia dapat namanya nuzulul Quran, dapat malam kemuliaan, dan menyaksikan malam kemuliaan itu salah satunya malaikat dan Jibril. Barulah dia layak berakhirat. Seperti itu. Jadi syarat kendaraannya puasa. Nah, kalau hari ini bertahun-tahun kita berpuasa, kenapa tidak ada malam Qadar, tidak Lailatul Qadar? Berarti selama ini kita puasa tidak menjadi manusia la'allakum tattaqun. Artinya puasa kita benar yang dikatakan Rasulullah, berapa banyak shaim hanya mendapatkan lapar dan haus. Berarti puasa selama ini hanya memindahkan jam makan saja. Gitu, Mas. Masya Allah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, ini luar biasa pembahasan kita tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Banyak tadi yang dibahas oleh Ustaz Fauzan tentang Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan. Maksudnya untuk mendapatkan malam kemuliaan itu kita harus bertakwa. Terus di sana juga ada sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan ya. Yeah. Sebentar lagi dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu lagi, bahkan kita sampai 2 minggu lah kurang lebih kan. 2 minggu kurang lebih. Ya, kita akan menghadapi Ramadan 1 bulan penuh nih. Berarti Ramadan itu adalah alat. Ya enggak misalnya, atau kendaraan. Ramadan itu madrasah tuh. Nah, Ramadan itu madrasah. Ya. Lemhanas. Tempat pembakaran dosa. Tempat pembakaran dosa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jangan ketika Ramadan, Ustaz, ini banyak nih. Ketika Ramadan itu survei membuktikan, bahkan dosen kami sendiri yang berbicara bahwasanya ketika Ramadan itu biaya pengeluaran itu lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya. Boros. Misalnya nih dalam 1 bulan nih biasanya sebelum bulan puasa itu mungkin sampai 2 juta. Ketika bulan Ramadan itu sampai 3 bahkan 4 juta. Ya, benar, karena puasanya hanya mencapai jam 8 ya, balas dendam gitu kan. Ya. Gitu. Akhirnya timbullah pembuatiran. Ya. Tapi tidak ada yang batil sih. Tidak ada yang batil. Karena ekonomi hidup. Iya. Perdagangan hidup. Sebagainya itu. Istilahnya. Tapi ya hakikat dan tujuan dari makna puasa tadi untuk menjadi manusia la'allakum tattaqun. Kalau dia dapat dia sampai ke manusia yang takwa, menjadi manusia yang takwa puasanya tadi, maka dia dapatkan Ramadan. Nah, kalau dapat Ramadan berarti penghapusan dosa. Kalau dapat dosa mendapatkan namanya Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Qur'an. Kalau dapat Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an pada diri kita, karena kita mulia di hadapan Allah, berarti layak untuk hidup.